Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sri Utami, selaku pemateri pertama dari presentasi makalah analisis kompleks dengan materi bentuk kutub atau polar bilangan kompleks yang diampu oleh Ibu dosen Fatma Sarah. Nah, saya adalah kelompok kedua dengan rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri, kemudian ada Zaila Azatri Andini, kemudian ada Indah Safitri. Baiklah, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian bentuk kutub polar bilangan kompleks. Nah, jadi secara geometris bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI, di mana yang I-nya ini adalah imajiner, dapat dibayangkan sebagai titik X dan Y atau X, Y yang terletak di bidang kartesius R kuadrat atau di bidang argan C. Nah, jadi sehingga sistem bilangan kompleks C dapat dinyatakan dalam suatu bidang yang disebut bidang kompleks atau bidang Z. Jadi sini kita tahu bahwasannya bilangan kompleks itu bisa kita nyatakan di bidang kartesius, tapi juga bisa kita nyatakan di bidang Z. Nah, jadi pada bidang kompleks, sumbu horizontal atau yang sering disebut sumbu X, ini mewakili bagian realnya. Sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal mewakili bagian imajiner pada bilangan kompleks, sehingga disebut sebagai sumbu imajiner. Makanya di persamaan bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI, ini X-nya ini dinyatakan sebagai bilangan real, dan yang si YI ini dinyatakan sebagai bilangan imajiner. Nah, di sini X-nya itu sebagai sumbu real, dan Y-nya itu adalah sumbu imajiner. Maka dengan demikian, suatu bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI dapat dinyatakan sebagai sebuah titik di bidang kompleks dengan koordinat X, Y, dan C itu sama dengan R kuadrat. Jadi si C atau si bidang argan dan si R kuadrat itu adalah bidang kartesius. Kemudian selain itu, suatu bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI dapat dipandang pula sebagai vektor di bidang kompleks dengan titik pangkal 0,0 dan titik ujung yaitu X, Y. Jadi, dia bisa juga dinyatakan sebagai sebuah vektor. Lanjut. Nah, selain dinyatakan dalam koordinat kartesius, suatu titik pada R kuadrat tadi kan kita udah tahu bahwasannya itu kartesius ya, dapat pula dinyatakan dalam koordinat polar. Jadi, bilangan kompleks itu bisa dinyatakan dalam koordinat kartesius dan bisa pula dinyatakan dalam koordinat polar. Nah, hal yang sama berlaku pula pada C pada R kuadrat, dikenal panjang atau non-vektor Z sama dengan X, Y, dan sudut yang dibentuk oleh vektor Z sama dengan X, Y dengan sumbu X-nya itu positif yang menyatakan arah vektor Z. Jadi si X-nya ini yang menunjukkan arah vektornya. Nah, sedangkan pada sistem bilangan kompleks, non-vektor Z sama dengan X, Y identik dengan modul Z. Jadi, kalau misalnya dia C pada R kuadrat itu non-vektornya itulah adalah si Z-nya. Nah, sementara pada bilangan kompleks, dia yang menyatakan arahnya itu adalah si vektor Z. Nah, kita menyatakannya dengan modulus Z. Sedangkan arah vektor Z sama dengan X, Y identik dengan argumen Z. Nah, argumen Z ini nanti bisa kita tulis seperti ini. A, R, G, Z. Nah, koordinat polar merupakan Z sama dengan X, Y yang merupakan bilangan kompleks dan dinyatakan dalam bentuk R dan theta. Jadi, bentuk menyatakan ini kita ubah menjadi Z sama dengan R, theta. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini dia contohnya. Jadi, di sini ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Di sini ada Z sama dengan X, Y. Di sini ada sudut theta, dan di sini ada R. Dengan keterangan Z sama dengan X, Y, kemudian si X itu sama dengan R cos theta, dan Y-nya itu adalah R sin theta. Kemudian
R-nya ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena dia mencarinya itu sama seperti sudut miring pada Pitagoras. Jadi, kedua sisinya itu dikuadratkan, kemudian kita tambahkan, setelah itu kita akarkan. Nah, inilah dia yang disebut sebagai modulus Z. Nih, kemudian tetanya itu adalah sudut antara sumbu. Sudut di antara sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, masuk kita ke definisi 1.2.2. Pada bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Jadi, di sini R yang ini untuk si X-nya, dan ini si I, ini X-nya. Kemudian di sini ada I, dan di sini ada si Y-nya. Sesuai dengan rumus yang ini. Ya, rumus si X dan juga rumus si Y. Nah, sudut theta disebut argumen dari Z. Ditulis theta sama dengan argumen Z. Ini ARGZ. Sama seperti slide yang sebelumnya tadi, yang ini. Nah, selanjutnya sudut theta itu rentang jaraknya yang pertama adalah theta lebih kecil atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2pi, atau theta itu lebih kecil atau sama dengan dari minus pi dan lebih besar atau sama dengan minus pi, dan dia lebih kecil dari pi. Jadi theta itu dia bisa bentuknya itu minus pi, dan bisa juga dia itu pi yang positif. Nah, jadi sudut ini disebut argumen utama dari Z. Nah, kita tuliskannya theta sama dengan argumen Z, tapi karena dia argumen utama, maka huruf A-nya itu huruf kapital. Nah, kemudian definisi 1.2.3. Di sini ada dua bilangan kompleks. Z1 sama dengan R1 ditambah cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Dan Z2-nya sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Dikatakan sama. Jadi Z1, kalau misalnya dia sama dengan Z2, kemudian R1-nya sama dengan R2, dan theta 1-nya itu sama dengan theta 2, maka dua bilangan kompleks ini itu kita nyatakan sama. Nah, lanjut ke contoh bentuk kutub atau polar bilangan kompleks. Jadi contohnya nyatakan bilangan kompleks Z berikut dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Jadi di sini kan dapat Z-nya sama dengan akar 2 dikurang akar 6i. Nah, jadi penyelesaiannya kita harus dapat dulu nilai si Z-nya, kemudian dapat nilai si R-nya, kemudian kita harus dapat nilai si theta-nya. Di sini kita cari satu-satu. Jadi yang pertama nilai R-nya kan sudah diketahui ya. Ini akar 2 dikurang akar 6i. Kemudian selanjutnya kita cari si nilai R-nya. R-nya sama dengan tadi kan yang ini, X kuadrat ditambahkan Y kuadrat. Ini. Nah, lanjut kita masukkan nilai X-nya sama dengan 2, dan nilai Y-nya sama dengan 6. Nah, kita masukkan jadinya akar 8. Akar 8 adalah 2 akar 2. Selanjutnya kita cari nilai tan tetanya. Kita harus mencari dulu nilai tan tetanya supaya kita tahu nilai dari tetanya. Jadi untuk mencari nilai tan tetanya itu kan sama dengan Y per X. Jadi di sini ada nilainya dan di sini ada nilai X-nya. Dimana nilainya tadi itu kan min akar 6 per akar 2. Nah, dari sini dapat kita hasil tan tetanya itu adalah minus akar 3. Nah, selanjutnya ini kan baru dapat nilai si tan tetanya, yaitu minus akar 3. Nah, selanjutnya kita harus ketemu nilai si tetanya. Nah, jadi untuk mencarinya itu kita harus tahu kira-kira sudut berapa yang kalau misalnya kita masukkan ke dalam operasi tangen itu hasilnya minus akar 3. Nah, di sini dengan hapus tangan kita bisa ketemu jawabannya adalah 300 derajat. Nah, jadi kalau misalnya tangan dari 300 derajat itu sama dengan minus akar 3. Nah, 300 derajat itu kan letaknya di kuadrat 4 nih. Nah, jadinya bisa kita katakan karena Z di kuadrat 4, maka kita ambil Pi-nya itu sama dengan 5pi per 3. Nah, 5pi per 3 ini sama dengan 300
derajat, atau bisa kita ambil datanya itu sama dengan minus pi per 3. Minus pi per 3 itu kan sama dengan minus 60 ya. 60 kan kalau misalnya kita masukkan tangan, di hasilnya juga akar 3. Nah, di sini tinggal kita tambahkan aja minusnya gitu. Nah, jadi udah dapat nih nilai tangannya 5 pi per 3 atau tangan sama dengan, nilai tetanya sama dengan 5 pi per 3 atau teta sama dengan minus pi per 3, maka kita masukkan aja ke persamaan bilangan kompleks Z tadi. Z sama dengan di sini kan R. Nah, kita masukkan nilai R-nya. Ini kemudian kita masukkan nilai cos tetanya, ini cos, ini nilai tetanya. Di sini kita pakai yang si 5 pi per 3 ditambah I sin teta, nih nilai tetanya. Nah, ini adalah bentuk kutub atau bentuk polarnya. Pada bilangan kompleks ini, bentuk kutub atau bentuk polar. Nah, ini adalah bentuk eksponennya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan 5 pi per 3. Kalau misalnya kita gunakan minus pi per 3, jadinya seperti ini. Sama aja, R-nya kan sama ya, 2 akar 2. Nah, kemudian di sini masukkan cosnya, nilai tetanya kita ganti jadi minus pi per 3. Di sini juga sama, minus pi per 3. Kemudian, ya jadinya kayak gini, 2 akar 2 dikalikan cos pi per 3 dikurang I sin pi per 3. Nah, ini bentuk kutubnya atau bentuk polarnya, dan yang ini adalah bentuk eksponennya. Baik, selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk kutub atau polar pada bilangan kompleks. Jadi, misalkan Z1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, jadi ini kalau misalnya panjang kali penulisannya bisa kita singkat menjadi R1 cis theta 1. Nah, jadi cos ditambah I sin itu bisa kita singkat menjadi cis. Nah, ini untuk rumus operasi penjumlahannya. Jadi Z1 ditambah Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 ditambahkan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, kita gabungkan yang nilai cosnya sama nilai cos dan nilai sin sama nilai sinnya. Kemudian untuk operasi pengurangan sama juga kayak gitu. Kita gabungkan yang cos dengan cos dan yang sinnya dengan yang sinnya. Baru bisa kita operasikan. Nah, di sini kalau untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bentuk kutub pada bilangan kompleks, sebenarnya biasa aja sama kayak proses penjumlahan pada bilangan kompleks pada umumnya. Tapi dia di sini nilai tetanya itu harus sama. Nilai sudut tetanya itu harus sama, ataupun dia harus sama-sama kelipatan 180 derajat, baru bisa kita masukkan ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, begitu materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan mengenai operasi perkalian bentuk kutub atau polar bilangan kompleks. Yang mana di sini misalkan kita mempunyai Z1 sama dengan R1 dikali dengan cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Dan di sini juga kita mempunyai Z2 yaitu R2 dikali dengan cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Dengan R1 sama dengan itu mutlak dari Z1 dan R2 itu mutlak dari Z2. Lalu ada argumen dari Z1 yaitu theta 1 dan argumen dari Z2 itu sama dengan theta 2. Nah, untuk si Z1 dapat ditulis seperti ini. Tunggu. Z1 sama dengan R1
cis theta 1. Seperti yang telah dijelaskan oleh materi pertama tadi, yang mana penulisannya dapat ditulis seperti ini ya, yaitu R1 cis theta 1. Dan untuk Z2 juga seperti itu, dapat ditulis menjadi R2 sama dengan Z2 sama dengan R2. R2 cis theta 2. Maaf, agak berantakan. Nah, dapat ditulis seperti itu ya. Maka untuk operasi perkaliannya dapat kita kalikan menjadi Z1 dikali dengan Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cis theta 1 ditambah theta 2, yang mana itu adalah perkalian dari dua buah bilangan ini ya. Nah, maka kalau dikalikan akan menghasilkan R1 dikali R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Lalu akan menghasilkan jika kita kalikan R1 dan kita masukkan R1 dan R2-nya dari yang diketahui tadi, yaitu mutlak Z1 dan mutlak Z2, maka akan menghasilkan mutlak dari Z1 dikali Z2 cis theta 1 ditambah theta 2. Nah, itulah untuk hasil dari bilangan kompleksnya. Lalu untuk argumen utama, atau seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, kan ada membahas tentang argumen utama. Maka untuk argumen utama dari Z1 dikali Z2, yaitu dengan menjumlahkan argumen dari Z1 ditambah dengan argumen dari Z2. Yang mana diketahui bahwa argumen Z1 adalah theta 1 dan argumen dari Z2 adalah theta 2. Jadi akan menghasilkan theta 1 ditambah dengan theta 2. Nah, inilah argumen utama dari Z1 dikali dengan Z2. Nah, lalu selanjutnya, nggak terhapus. Selanjutnya yaitu, sebentar. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai contoh dari operasi perkalian bentuk kutub atau polar dari bilangan kompleks kan. Nah, ini dia. Nah, di sini misalkan terdapat dua bilangan kompleks, yaitu Z1-nya X1 ditambah Y1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah Y sin theta 1. Dan Z2-nya itu X2 ditambah Y2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah Y sin theta 2. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan apakah benar Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 dikali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, maka seperti yang telah dijelaskan tadi, kita akan membuktikan ya, Z1 dan Z2 apakah benar dia menjadi ini, hasil yang ini kan. Maka kita kalikan dari dua buah bilangan ini. Yang mana ada R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikalikan dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Yang berarti, kalau kita kalikan kan, ini R1 dikali R2, oke, R1 dikali R2. Maka ini seperti perkalian yang biasa, ini dikali ini, lalu ini dikali dengan ini dengan ini, dan juga ini dengan ini. Nah, maka akan didapat hasilnya R1 dikali R2, cos theta 1 dikali cos theta 2, dikurang sin theta 2 dikali sin theta 1, ditambah I sin theta 2 dikali cos theta 1, ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2. Yang mana menghasilkan
R1 dikali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk lain menjadi R1 R2. Nah, kita pakai cis ya. Cis. Maaf. Cis. Theta 1 ditambah theta 2. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Maka terbukti ya bahwa Z1 dikali Z2 itu akan menghasilkan R1 dikali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, begitu ya. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu di sini kita mempunyai Z1 itu 8 cos 20 derajat ditambah I sin 20 derajat, yang mana sama dengan 8 cis 20. Ini kan kalau ditulis dalam bentuk cis tadi ya. Lalu untuk Z2-nya 2 cos 40 derajat ditambah I sin 40 derajat sama dengan 2 cis 40 derajat. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan Z1 dikali Z2 serta menyajikannya dalam bentuk grafik. Berarti hal yang pertama adalah kita kalikan Z1 dan Z2. Z1-nya tadi kan 8 cis 20 derajat dan Z2-nya itu 2 cis 40 derajat. Berarti kita kalikan 8 dikali 2, 16, baru cis 20 ditambah 40, 60 derajat. Maka hasilnya 16 cis 60 derajat. Cis itu kan berarti cos I sin kan. Berarti 16 dikali cos 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Maka kita masukkan nilai dari cos 60 derajat yang berarti cos 60 derajat sama dengan setengah, lalu sin 60 derajat itu kan sama dengan 1/2 akar 3. Maka hasilnya itu 16 dikali 1/2 ditambah 1/2 akar 3 I, kan ada I tadi kan. Nah, kalau kita sederhanakan akan menjadi 8 ditambah 8 akar 3 I. Nah, sedangkan untuk grafiknya akan disajikan seperti gambar berikut, yang mana si 16 ini adalah R1 dan R2. Ini kan sudah sedikit juga dijelaskan oleh pemateri pertama, dan yang ini adalah theta 1 ditambah theta 2. Lalu di sini adalah R1-nya, R2, maaf. Di sini ada R1. Maka yang ini adalah theta 1 dan yang ini adalah theta 2. Theta 2 itu tertutup, itu 40 derajat ya. Oke. Berarti nampak ya gambarnya. Maka yang ini adalah Z1 dikali Z2 hasilnya. Oke, bisa ya. Lanjut. Kita ke contoh yang terakhir. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu yang terakhir. Misalnya di sini kita mempunyai Z1-nya itu 1 ditambah I dan Z2-nya itu 3 ditambah I4. Maka kita diminta untuk menentukan Z1 dikali Z2 dalam bentuk bilangan kompleks dan polar. Nah, sebelumnya kita mencari R1 untuk Z1 dan R2 untuk Z2, lalu theta 1 untuk Z1 dan theta 2 untuk Z2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk mencari
R1 itu kita menggunakan rumus Pitagoras, yang mana dia berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini diketahui untuk Z1 yaitu X-nya itu sama dengan 1, dan untuk Y-nya itu juga sama dengan 1, tapi dia tidak terlihat ya di sini 1 ya. Nah, di sini ada 1, lalu kita masukkan nilainya ke akarnya, berarti akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Itulah nilai nilai untuk R1. Lalu selanjutnya untuk mencari tan 1, yang mana sama dengan tan minus 1 Y per X. Y-nya tadi kan diketahui 1, X-nya sama dengan 1. Maka kita masukkan tan minus 1, 1 per 1. Yang mana dari R kesetangan, maka tan dari 1 adalah 45 derajat. Berarti R1 sudut theta 1 untuk Z1 adalah akar 2 dengan sudut 45 derajat. Lalu selanjutnya untuk Z2. Di sini kan diketahui di soal yaitu 3 ditambah I 4. Berarti X-nya itu si 3. Lalu Y-nya itu si 4. Nah, kita masukkan nilai dari R2-nya dengan memasukkan nilai X dan Y-nya. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Berarti akar dari 25 adalah 5. Lalu untuk tetanya, kita masukkan nilai dari Y dan X-nya, yang berarti tan pangkat minus 4. Tan pangkat minus 1, 4/3. Yang mana jika kita menggunakan kalkulator akan mendapatkan sudut yaitu 53 derajat. Nah, berarti untuk R2 sudut theta 2 untuk si Z2 menghasilkan 5 dengan sudut R-nya 5 dan sudutnya itu adalah 53 derajat. Lalu untuk menentukan Z1 dikali Z2 dalam bentuk bilangan kompleks, kita kalikan keduanya, maka akan didapat hasilnya yaitu kita gunakan perkalian biasa, maka akan jadi seperti ini. Ini dikali ini, dan ini dikali ini ya. Nah, maka akan didapat 3 ditambah I 4 ditambah I 3 dikurang 4. Kita kelompokkan berdasarkan kelompok yang sama, yaitu 3 dikurang 4 ditambah I 4 ditambah 3. Maka hasilnya adalah minus 1 ditambah I ditambah I7. Nah, lalu bagaimana dalam bentuk polarnya? Dalam bentuk polar, maka bentuknya akan menjadi seperti ini, yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1-nya akar 2 dengan sudutnya 45 derajat, lalu lalu R2-nya yaitu 5 dengan sudut 53 derajat. Maka kita kalikan. Kita kalikan 5 dikali akar 2, berarti 5 akar 2. Lalu kita jumlahkan sudutnya, yaitu theta 1 dan theta 2. Maka 45 ditambah 53 sama dengan 98 derajat. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai operasi perkalian bentuk kutub polar bilangan kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Syafitri menjelaskan tentang operasi pembagian bentuk kutub polar bilangan kompleks, yang mana pembagian Z2 sama dengan tidak nol. Langsung saja, Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 cis theta 1 dikurang theta 2 sama dengan mutlak Z1 dikurang Z2 cis theta 1 dikurang theta 2. Selanjutnya, argumen Z1 per Z2 sama dengan argumen Z1 dikurang argumen Z2. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, Z1 diketahui 2 ditambah J2 dan Z2-nya sama dengan 3 ditambah J4. Dapat diselesaikan, yang mana Z1 per Z2 sama dengan 2 ditambah J3 per 3 ditambah J4 dikali 3 tambah J4 per 3 ditambah J4 sama dengan 6 ditambah 12 tambah J dalam kurung min 8 ditambah 9 per 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Maka diperoleh hasilnya 18 per 25 ditambah J 1 per 25. Baiklah, selanjutnya contoh 2.
yang mana diketahui Z1 sama dengan 7 dikurang J4 dan Z2 sama dengan 4 ditambah J3. Dapat diselesaikan, Z1 per Z2 sama dengan 7 dikurang J4 per 4 ditambah J3 dikali 4 dikurang J3 per 4 dikurang J3 sama dengan 28 dikurang J32 dikurang 12 per 16 tambah 9 sama dengan 16 dikurang J37 per 25 sama dengan 16 per 25 dikurang J37 per 25. Maka diperoleh hasilnya sama dengan 0,64 dikurang J1,48. Selanjutnya contoh yang ketiga. Diketahui Z1 sama dengan 3 ditambah J2 dan Z2 sama dengan 1 dikurang J3. Maka dapat diselesaikan yang mana Z1 per Z2 sama dengan 3 ditambah J2 per 1 dikurang J3 dikali 1 ditambah J3 per 1 ditambah J3 sama dengan 3 ditambah J11 dikurang 6 per 1 ditambah 9. Maka diperoleh hasilnya sama dengan min 0,3 ditambah J1,1. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.